Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Pratiwi dengan NIM 2104296. Pada pertemuan kelima ini, saya akan membahas tentang aktor atau stakeholder dalam politik pada mata kuliah politik kebijakan publik yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Randa Nora Eko Putri, SIP MSI. Aktor politik. Aktor atau stakeholder merupakan individu atau kelompok yang memiliki jaringan kekuasaan, serta memiliki suatu kepentingan tertentu. Aktor sebagai pemangku kepentingan yang dinyatakan oleh Iqbal pada 2007 secara aktif terlibat dalam suatu kegiatan dan terkena dampak, baik positif maupun negatif, dari hasil pelaksanaan kegiatan. Mitchell dan kawan-kawan pada 2011 mengatakan teori pemangku kepentingan menitikberatkan pada siapa yang memegang kekuasaan, legitimasi, serta mempunyai kepentingan dalam organisasi. Setiap aktor memiliki kepentingan yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan tertentu, menurut Ferbiano dan kawan-kawan pada 2015. Aktor-aktor tersebut dalam kepentingannya tidak terlepas dari tujuan formal dan informal, di mana tujuan formal yaitu melayani kepentingan umum, sedangkan tujuan informal yaitu bertahan dan memperluas kepentingan organisasi, memaksimalkan kekuasaan, anggaran, dan staf secara bersamaan. Satu adalah perilaku politik. Perilaku politik merupakan semua perilaku manusia baik secara individu maupun masyarakat yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan, konflik, kebaikan bersama, serta kekuasaan. Yang kedua yaitu aktor politik. Menurut Brian McNair pada 2003, mendefinisikan aktor politik merupakan individu-individu yang bercita-cita melalui sarana institusi dan organisasi, berkeinginan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan. Aktor utama politik yaitu mereka yang menggunakan kekuasaan pemerintah, yang terlembaga secara presiden, sekretaris negara, hakim, partai politik, dan lembaga-lembaga pemerintah. Yang mempengaruhi perilaku politik seorang aktor politik ada 4, yaitu yang pertama lingkungan sosial politik tidak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa. Yang kedua yaitu lingkungan sosial politik yang langsung mempengaruhi dalam membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. Yang ketiga yaitu struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Yang keempat adalah faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan satu kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuk. Faktor pemerintahan yaitu terbagi, yang pertama adalah legislatif. Legislatif berhubungan dengan tugas politik sentral dalam pembuatan peraturan dan membentukkan kebijakan dalam satu sistem politik. Legislatif ditunjuk secara formal yang mempunyai fungsi memutuskan keputusan-keputusan politik secara bebas. Dalam melakukan penetapan perundangan, parlemen mempunyai peran sentral dalam mempertimbangkan, meneliti, mengoreksi, sampai menyebarluaskan kebijakan pada masyarakat. Di negara-negara komunis, legislatifnya hanya melakukan ratifikasi atau konfirmasi atas keputusan yang telah dibuat oleh pejabat tinggi dalam Partai Komunis. Eksekutif. Eksekutif atau presiden. Presiden sebagai kepala eksekutif mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan publik. Keterlibatan presiden dalam pembuatan kebijakan dapat dilihat dalam komisi-komisi presidensial atau dalam rapat-rapat kabinet. Dalam beberapa kasus, presiden terlibat secara personal dalam pembuatan kebijakan. Selain keterlibatan secara langsung, kadangkala presiden juga membentuk kelompok-kelompok atau komisi-komisi penasehat yang terdiri dari warga negara, swasta maupun pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk menyelidiki kebijakan tertentu dan mengembangkan usulan-usulan kebijakan. Yang ketiga ialah yudikatif. Lembaga yudikatif mempunyai kekuasaan yang cukup besar untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui pengujian kembali suatu undang-undang atau peraturan, melalui peninjauan yudisial dan penafsiran undang-undang. Tinjauan yudisial merupakan kekuasaan pengadilan untuk menentukan apakah tindakan-tindakan yang diambil oleh eksekutif atau legislatif sesuai dengan konstitusi atau tidak. Bila keputusan-keputusan tersebut bertentangan dengan konstitusi, maka yudikatif berhak membatalkan atau menyatakan tidak sah terhadap peraturan-peraturan perundangan yang telah ditetapkan. Aktor non pemerintah, instansi administratif.
Instansi administratif, meskipun terdapat satu doktrin dalam ilmu politik bahwa instansi administrasi hanya dipengaruhi oleh kebijakan yang ditentukan pemerintah, namun saat ini diakui bahwa politik dan administrasi dapat berbaur dan instansi administrasi sering terlibat dalam pengembangan kebijakan publik. Konsep administrasi baru atau New Public Administration oleh George Frederickson pada 1980 tidak lagi membahas dikotomi administrasi publik dengan politik. Dalam masyarakat pasca industri seperti saat ini, di mana keberagaman atau pluralitas menjadi hal yang lumrah, teknis dan kompleksitas masalah kebijakan ataupun bertambah luas sehingga memungkinkan adanya penyerahan kekuasaan yang lebih luas secara formal pada instansi administrasi terkait. Hal inilah yang memberikan kesempatan yang lebih luas kepada instansi administrasi untuk menjadi aktor dalam kebijakan. Yang kedua yaitu kelompok kepentingan. Hampir di semua sistem politik di dunia, kelompok kepentingan mempunyai fungsi mempertemukan kepentingan warga tertentu yang tidak hanya mengemukakan tuntutan dan dukungan, tetapi juga memberikan alternatif lagi tindakan kebijakan. Mereka memberikan banyak informasi kepada pejabat publik yang bahkan seringkali pada hal-hal yang bersifat teknis mengenai sifat dan akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu usulan kebijakan. Hal ini Dalam hal ini, mereka memberikan rasionalitas pembuatan kebijakan. Kelompok kepentingan merupakan sumber utama pemerintah dalam proses kebijakan publik. Yang ketiga yaitu partai politik. Selain berpikir untuk memperoleh kekuasaan, partai politik juga berusaha menghasilkan kebijakan publik yang menguntungkan bagi konstituennya, manakala mereka mendengarkan pemilihan umum. Ketika partai politik sudah duduk di parlemen, mereka sering memberikan suara yang berhubungan dengan posisi kebijakan partai. Hal ini menunjukkan posisi tawar yang cukup besar ketika mereka mengusulkan kebijakan-kebijakan. Pada masyarakat pasca modern seperti saat ini, umumnya partai politik memerankan fungsi sebagai kumpulan kepentingan, yaitu mereka berusaha untuk mengubah permintaan khusus dari kelompok kepentingan menjadi usulan kebijakan atau bahkan alternatif kebijakan. Yang terakhir yaitu warga negara. Selain berpikir untuk memperoleh kekuasaan, partai politik juga berusaha menghasilkan kebijakan publik yang menguntungkan bagi konstituennya, manakala mereka menangkan pemilihan umum. Setiap aktor memiliki kepentingan yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Aktor-aktor itu dalam kepentingannya tidak lepas dari tujuan formal dan informal, di mana tujuan formal yaitu melayani kepentingan umum, sedangkan tujuan informal bertahan dan memperluas kepentingan organisasi, memaksimalkan kekuasaan, anggaran, dan staf secara bersamaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.